Halo sahabat nonton, siapa yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Hunter with a Scalpel? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 dan 8 ya. Kemudian Sehun terbangun. Dia sekarang berada di tengah genangan cairan merah di dalam rumahnya dulu itu. Sedangkan di tempat lain, Jo Kyun mengambil pisau bedah milik Sehun dan menyimpannya dengan rapi di dalam sebuah kotak. Sehun tentu terkejut dengan situasinya saat itu. Dia segera membersihkan dirinya dari cairan merah itu. Di tengah-tengah ini semua, Jung Hyun dan tim memutuskan untuk mulai mencari anak kecil di foto montase yang kini telah menjadi wanita. Meskipun salah satu rekan Jung Hyun menyebut kalau anak kecil itu adalah Sehun, tapi yang lain tidak mempercayai dan menepis pemikiran itu. Kemudian, Jung Hyun dan Chang Jin mengunjungi tempat laundry milik Jo Kyun untuk membicarakan kasus wanita boneka tali. Jo Kyun mengatakan kalau wanita itu memang pernah 2 kali laundry baju di tempatnya. Di sana, Jung Hyun melihat bagaimana Jo Kyun berjalan dengan menyeret kakinya dan menanyakan hal tersebut. Chang Jin mengatakan kalau Jo Kyun dulu pernah kecelakaan. Jung Hyun lalu curiga dengan sebuah ruangan di dalam laundry itu dan meminta izin untuk memeriksa ke dalamnya. Dengan percaya diri, Jo Kyun memperbolehkan Jung Hyun melakukannya. Ketika Jung Hyun sedang melihat sekeliling, dia menemukan topi hitam dan pakaian yang dikenakan pelaku dalam kasus Oh Min Ho. Makin curigalah Jung Hyun. Setelah itu, Jung Hyun mengungkapkan kecurigaannya akan Jo Kyun kepada Chang Jin. Tapi Chang Jin menanggapi teori Jung Hyun dengan skeptis. Malam harinya, Jo Kyun menelepon Sehun untuk mengejeknya. Sehun merasa sangat marah kepada Jo Kyun karena Jo Kyun telah menyisipkan foto masa kecil Sehun. Sekarang para polisi mulai mencari orang yang sesuai dengan hasil analisis montase wajah Sehun. Untuk menghentikan kegilaan Jo Kyun, Sehun menyusun sebuah rencana. Dia mengajak Jo Kyun untuk bekerja bersamanya agar mereka nge-flame seseorang sebagai pelaku kasus berantai ini. Jo Kyun pun setuju untuk melakukannya. Dia bahkan akan menyiapkan seseorang untuk mereka jadikan kambing hitam. Malam itu, Sehun pergi ke rumah seorang pria untuk mengambil sampel DNA dari pria itu. Rencananya, DNA pria itu nantinya akan Sehun selipkan ke tubuh Oh Min Ho. Jadi seolah-olah pria itu adalah pelakunya. Namun setelah Sehun mengambil DNA pria itu, Jo Kyun kembali mengirimnya pesan, menyuruh Sehun membersihkan TKP tersebut. Sehun lalu memeriksa kamar di rumah itu, dan menemukan seorang pria yang sudah tergeletak. Sehun mengira pria itu sudah dihabisi oleh Jo Kyun. Kemudian, Jo Kyun terus mengirimi Sehun pesan. Hal ini membuat Sehun menyadari kalau di rumah pria ini, Jo Kyun telah memasang beberapa CCTV tersembunyi. Selagi Sehun mencari CCTV itu, pria yang tergeletak itu ternyata tidak mati. Dia bangun dan langsung menyerang Sehun, karena pria itu mengira Sehun orang jahat yang menyusup ke rumahnya. Perkelahian pun terjadi antara Sehun dan pria itu. Dan akhirnya, Sehun menghabisi pria itu dong. Buset dah. Setelah menghabisi pria itu, Sehun melihat ke cermin di dekatnya, menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi seperti Jo Kyun. Setelah itu, Sehun membuang tubuh pria tersebut, tanpa menyadari adanya kamera yang dipasang oleh Jo Kyun di seluruh area rumah pria tersebut. Sementara Jung Hyun, dia sedang memeriksa berkas kesaksian saksi yang menuduh Go Du-sam sebagai pelaku dari kasus Tong Biru. Pada saat yang sama, Jang menghampirinya, meminta Jung Hyun untuk lebih memperhatikan rekan satu timnya juga. Jang juga memberitahu Jung Hyun kalau istri Chang Jin tuh dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker ginjal. Chang Jin masih harus mengurus istrinya, anak-anaknya, dan sekarang kasus berantai ini. Jang mengklaim kalau Chang Jin pasti stres banget menghadapi semua ini. Jang memperingatkan Jung Hyun untuk gak bertindak sendirian di setiap kasus ini, tapi juga mendiskusikan dengan timnya. Keesokan paginya, setelah mendengarkan perkataan bijaksana dari Jang, Jung Hyun mendatangi Chang Jin dan meminta maaf. Chang Jin berkata kalau dirinya tahu Jung Hyun tuh pengen banget cepat menangkap pelaku, tapi akal sehat juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai karena ingin membuka kasus lama, Jung Hyun dan seluruh tim jadi kewalahan dan akhirnya dipecat. Jung Hyun lalu berjanji untuk melakukannya dengan benar kali ini. Di tempat lain, saat Sehun sedang duduk bersama tubuh pria yang dihabisinya semalam, Jo Kyun meneleponnya. Jo Kyun menyatakan kalau dia sengaja menaruh CCTV di sekitar rumah pria itu untuk asuransi. Jadi kalau tiba-tiba Sehun mengkhianati Jo Kyun gak jatuh sendirian lagi gitu. Jo Kyun lalu memberi alamat kepada Sehun untuk langkah selanjutnya. Tapi Sehun memutuskan kali ini Sehun yang akan memberi lokasinya. Jo Kyun pun tampaknya tidak punya pilihan selain menyetujui instruksi Sehun. Sementara itu, Jung Kyun menelepon Jung Hyun karena Jung Kyun tidak bisa menghubungi Sehun. Jung Kyun mengatakan kalau ada zat pelumpuh otot di dalam tubuh wanita boneka tali. Jadi zat pelumpuh otot itu ditemukan pada korban pertama Yeonju, korban kedua Oh Min Ho, dan korban ketiga si wanita boneka tali. Mendengar itu, Jung Hyun terkejut karena menyadari kalau Sehun telah menyembunyikan keberadaan tentang hal ini. Wah, dengan begini Jung Hyun bisa jadi mencurigai Sehun nih. Malam itu Jo Kyun akhirnya sampai di tempat yang Sehun katakan sebelumnya. Saat Jo Kyun menelpon Sehun, dia mendengar bunyi ponsel Sehun di sebuah mobil. Jadi Jo Kyun mendatangi mobil tersebut. Namun tiba-tiba dari belakang, Sehun memukul kepala Jo Kyun dengan pipa logam.
Setelah itu, Sehun ke truk milik Jokyun dan tidak melihat siapapun di dalam truk itu. Ternyata, Sehun juga ikut dan menyaksikan semua kejadiannya dari tadi. Hanya saja, saat Sehun mendatangi truk Jokyun, Sehun bersembunyi. Sehun lalu mengikat Jokyun dan mengambil sampel DNA-nya. Jokyun sudah terbangun mengatakan kalau itu percuma saja, karena Jokyun sudah mendaftarkan kematian dirinya sendiri sejak lama. Tapi Sehun nggak peduli, asalkan Jokyun bisa menghilang selamanya dari dunia ini. Sehun lalu mulai mencengkeram leher Jokyun menggunakan tali. Tapi tiba-tiba alarm dari truk Jokyun berbunyi. Karena suara alarm itu begitu keras, Sehun bergegas ke truk Jokyun untuk mematikan alarm itu. Tanpa menyadari selagi Sehun melakukannya, Sehun telah membebaskan Jokyun dong. Dengan segera, Jokyun berjalan mendekati Sehun, menamparnya beberapa kali, lalu mulai mencengkeram leher Sehun. Tapi untungnya, tiba-tiba penjaga datang ke tempat itu, sehingga Sehun bisa kabur tepat waktu. Sehun lalu bergegas pulang ke rumahnya, tapi dia menemukan sebuah tong biru di sana, dan mulai mengalami halusinasi sekaligus merasakan ketakutan. Karena kewalahan dengan perasaannya, Sehun bergegas pergi keluar. Dia berjalan terpontang-panting lalu tersandung di jalan, dan akhirnya bertemu dengan Jung-hyun. Keduanya lalu kembali ke rumah Sehun. Lalu saat Sehun membersihkan diri, Jung-hyun melihat diagram kasus berantai yang telah dikumpulkan Sehun. Setelah Sehun selesai membersihkan diri, dia merawat lukanya dan Jung-hyun membantunya. Keduanya lalu membahas mengapa mereka memilih karir mereka masing-masing. Intinya ya, mereka ingin membantu orang lain, gak ingin melihat kejahatan buruk terjadi dan menegakkan keadilan. Pada saat yang sama, Jung-hyun mendapat pesan kalau laporan forensik yang dimintanya sudah dikirim ke email Jung-hyun. Saat Jung-hyun melihat emailnya, tertulis kalau lokasi foto anak kecil dari mulut korban ketiga adalah Pelabuhan Chonggun. Itu adalah tempat di mana pembunuhan Tong Biru terjadi. Nah lo, makin curiga deh si Jung-hyun. Gimana cara Sehun mengalahkan ayahnya itu ya? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.